Ini kan ada perencanaan SDM itu gimana rekrutmen SDM di perusahaan ini? Oke, kalau untuk rekrutmen SDM itu sebenarnya gini, kalau SDM atau sumber daya atau manpower itu sesuai dengan kebutuhan ya, karena sebuah perusahaan atau di tempat yang di dunia Bali ini itu ada yang namanya struktur ya. Dari struktur itu kita akan tahu bagaimana cara merekrut seorang karyawan. Contohnya divisi servis atau di bidang pelayanan ya, di bidang servis ini biasanya kita butuh yang namanya waiter. Nah, waiter itu nanti kita akan cari sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Contoh, seorang waiter itu berarti harus lulusan misalnya sekolah pariwisata atau dari jurusan administrasi kantor. Nah, itu kita bisa pakai karena pasti mereka mempunyai basic atau skill tertentu. Nah, dari situlah kita akan cari yang namanya SDM gitu. Nah, begitu juga dengan bidang lainnya, contohnya di kitchen, kasir, kayak gitu kan nggak mungkin ya seorang kasir, tapi kita carinya orang yang lulusan tata busana, kan nggak nyambung ya. Nah, gitu. Makanya kita cari sesuai kualifikasi dan kebutuhan kita. Gitu. Kalau di sini tuh yang nyebabin seseorang karyawan di PHK tuh karena Kalau di PHK itu banyak sekali. Jadi pemutusan hubungan kerja atau tidak dilanjut kontrak kerja itu hal yang mempengaruhi itu banyak. Salah satunya adalah penilaian KPI yang tidak baik atau KPI itu banyak isinya. Ada salah satunya adalah kedisiplinan. Ketika seorang karyawan tidak disiplin, sering terlambat, tidak sesuai dengan SOP-nya kita, ya sorry to say kita harus ganti gitu. Karena ya yang sekarang aja nih yang terjadi nih ya, sebuah sekolahan atau kampus, university itu meluluskan murid itu kan banyak, ribuan. Apalagi satu kota, sekolahnya banyak sekali. Sedangkan bidang usaha di kota tersebut itu tidak banyak. Otomatis akan melalui namanya tahap seleksi, ya kan? Nah, dari seleksi itu kan dari 5 orang yang diambil satu. Jadi banyak sekali kompetitornya itu adalah teman kalian sendiri, rekan kalian sendiri yang menjadi kompetitor, sehingga kita lebih bisa milih nih mana yang kira-kira cocok untuk bekerja dengan kita. Nah, dari KPI tadi itu yang saya jelaskan pertama itu yang mempengaruhi orang bisa di PHK atau pemutusan hubungan kerja gitu. Terus kalau di sini tuh ada promosi gitu nggak, promosi karyawan? Oh pasti, tentu ada. Namanya perusahaan yang sehat itu ada yang namanya promosi jabatan. Ketika seorang karyawan bekerjanya loyalitasnya tinggi, lalu usia kerjanya juga sudah lama, tidak mungkin dia tidak dipromosikan, kecuali memang dia sudah lama bekerja tetapi tidak sesuai target. Nah, itu beda ya. Kalau tidak sesuai target ya nggak mungkin dong kita promosiin gitu. Jadi sebuah pekerjaan itu pasti ada yang namanya target ya. Dalam 1 bulan dia achieve nggak ya? Achieve yang dimaksud itu adalah dari pekerjaan. Contohnya dia sering terlambat enggak, lalu dia melakukan pekerjaan sesuai SOP atau tidak, attitude-nya bagaimana. Nah, itu yang akan dinilai melalui KPI tadi. Terus kalau ada yang ngundurin diri gitu, itu gimana pertimbangannya? Oke, kalau untuk yang mengundurkan diri itu kita ada aturan yang namanya one month notice atau pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Jadi sebelum 1 bulan sebelumnya karyawan yang mau keluar itu sudah harus pengajuan pengunduran diri itu akan diajukan ke HR. Lalu nanti dari HR sudah ACC, baru nanti dia akan bisa resign. Dan kita masih ada waktu 1 bulan nih untuk cari penggantinya. Tetapi kalau karyawan itu tidak sesuai dengan aturan atau tidak one man notice, ya pasti ada resikonya. Contoh seperti gajinya tidak keluar, lalu kedisiplinannya tidak keluar, atau tidak memiliki referensi kerja yang baik. Nah, itu yang mempengaruhi. Kalau gitu kan kadang ada masa kontraknya gitu kan Pak. Nah, itu kalau misalkan belum masa kontraknya dia mundurin diri, ada dendanya gitu nggak? Oh enggak, kalau kayak gitu tuh sebenarnya adalah kebijakan dari masing-masing perusahaan. Kebetulan di tempat kita nggak ada ya Bun ya.
sistem final gitu nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kontrak 3 bulan pertama itu adalah probation atau probation itu atau masa training. Setelah itu nanti kita akan kontrak 1 tahun. Karena kalau misalnya probation, kenapa kok 3 bulan? Karena kalau 3 bulan itu adalah waktu yang tepat untuk penilaian. Jadi kalau probationnya selama cuma 1 bulan itu menurut saya ya kurang ya. Karena untuk mengetahui sifat asli orang itu ya minimal banget itu 3 bulan. Terus kalau pemilihan kandidat buat masuk perusahaan ini, kalau pemilihannya kita sesuaiin aja sih kebutuhannya kita gitu, dirasa sesuai dengan kriterianya kita. Contohnya nih saya ulangi lagi kayak tadi waiter atau bagian service. Kalau anaknya introvert, ketemu orang kan nggak mungkin ya kita terima ya. Nanti baru mau buka pintu lihat orang udah kabur duluan. Nah itu sudah pasti kita nggak akan terima. kalau di sini tuh karyawan berpengaruh banget nggak buat citra perusahaan? Oh pasti, sangat pengaruh karena wajah utama atau halamannya sebuah perusahaan itu bergantung dari karyawan. Kayak gitu. Jadi ujung tombaknya itu ada di karyawan. Ketika SDM-nya kita tidak pintar untuk memilih, kita tidak pintar untuk menilai, atau kita tidak pintar untuk filter, ya sudah. Lagi-lagi aku kasih contoh di bagian servis nih. Kalau misalnya ada customer datang tidak disapa atau didiemin, kira-kira menarik gitu? Gak menarik kan? Sebenarnya kalian mau nongkrong di mana? Aduh, waiternya, mbaknya, masnya malas banget. Pasti kalian udah, aduh, jangan makan situ deh, nggak enak. Walaupun makanannya enak, ya nggak? Iya. Nah, contohnya seperti itu. Terus kalau di sini tuh banyak yang ngelamar gitu nggak? Atau cuma sedikit yang ngelamar? Banyak. Kita hampir setiap hari itu terima orang melamar di tempat kita walaupun kita nggak buka lowongan. Itu kira-kira kenapa kok bisa banyak banget yang? Karena banyak pengangguran. Karena banyak orang yang tidak mempunyai pengalaman. Contohnya kayak kalian nih masih studi, masih masih kuliah gini nih. Kira-kira aku bisa dapat pengalaman bagaimana ya caranya. Jadi ketika nanti kalian lulus atau sudah selesai atau wisuda, kalian punya referensi yang baik gitu loh. Ketika kalian punya referensi yang baik, sebuah perusahaan itu juga nggak akan ini pernah kerja di sini dan bagus, kenapa nggak aku terima ya? Harusnya dia kalau terima tempatku, aku bisa mempekerjakan dia jadi lebih baik gitu. Jadi referensi itu penting. Terus kalau di sini tuh ada yang lamar, itu perlu kayak pengalaman dulu gitu nggak? Yang pengalaman diutamakan. Pengalaman diutamakan. Fresh graduate kalau sudah punya pengalaman ya nggak apa-apa. Terus kalau di sini ada perekrutan gitu, kira-kira butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama ya Bun? Perekrutan. Sesuai kebutuhan sih gitu. Maksudnya berapa lama sekali? Berapa lama? Maksudnya kayak waktu dari mulai seleksi sampai selesai seleksi itu kira-kira berapa lama? Oh, secepatnya kita nggak lama ya. Kalau memang kita butuh rekrut, kita interview, kalau mereka bersedia besok ya besok. Waktu lama sih. Sebenarnya fresh graduate sebenarnya bisa, tapi kan butuh waktu yang lama untuk kita latih dan sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kalau masa-masa kuliah ini, kalau kalian ada kesempatan namanya di dunia Bali untuk visual nih, visual itu kayak di itu dicoba-coba aja gitu. Pertama kan kalian ada uang muda, uang saku lah, walaupun nggak sebesar gaji bulanan kayak tapi paling tidak kan portofolio kalian sudah kita lulus. Aku kok kayaknya kemarin jadi server ya, di waiter itu kok kayaknya enak gitu. Jadi itu ada lowongan buka atau baru manajemen keuangan, pernah training katakan atau jadi casual itu kan udah termasuk salah satu pengalaman kerja kalian. Jadi pengalaman kerja itu bukan hanya kerja beneran, bukan kerja yang harus stay terus gitu, enggak sih gitu. Pengalaman kalian ketika kalian jadi casual, jadi worker itu juga bisa
itu kan poin sih gitu. Jadi paling tidak anak ini sudah tahu nih. Jadi kalau tanya berapa lamanya itu sesuai dengan kita butuh cepat dan ini available itu udah langsung kita. Berarti kalau di sini kalau ada casual gitu ada yang dari mahasiswa-mahasiswa juga. Oh banyak. Ini kerjasama nggak sih? Udinus belum. Kita ada beberapa kerjasama dengan sekolah-sekolah dan universitas ya. Jadi ya kita butuh, kita tinggal hubungi koordinatornya nanti yang banyak sih anak-anak SMA gitu. Namanya aku lagi butuh dishwasher nih, bukan piring gitu. Piringnya sekedar cipiring di rumah ya, pasti ada tekniknya karena kan peralatannya juga beda, mahal dan sebagainya, dan ini juga cukup berat kan. Sering kita banyak banget. Tapi kalau lebaran ini ya malah kita pakai tenaga-tenaga di sekolah karena kan kita juga pasti libur ya. Nah lebaran biasanya kita kan ramai banget. Biasanya kita ambil mereka sih, kita bayar 1 hari. Ini nada. Kepikiran banget. Asal mau lebaran di sini. Nah, terus kalau di sini faktor penilaian kinerjanya gimana? Ya, jadi kalau faktornya banyak, yang menentukan penilaian itu banyak. Tetapi kan kita punya ada yang namanya PIC outlet atau ya person in charge-nya. Jadi person in charge ini yang akan membantu menilai dan memberikan laporannya ke atasan. Contohnya di bagian kasir ada leadernya, ada person in charge-nya. Jadi PIC-nya ini yang akan membantu menilai semua timnya, tim kasirnya. Apakah dia terlambat atau dia melakukan sesuatu hal yang salah, itu akan masuk di penilaian. Gitu. Nah itu yang akan menjadi standarnya kita. Gitu. Kalau misalnya nih anaknya suka banget mainan handphone, ketika kerja juga suka mainan handphone, ya standarnya kita bukan cari orang yang suka mainan handphone. Jadi ya sorry to say, ganti. Segitu mudahnya dan segitu gampangnya sekarang ini untuk mencari orang, untuk mencari pekerja. Jadi memang harus benar-benar kita tuh punya pengalaman. Referensi itu penting banget. Referensi satu, yang kedua kolega, koneksi penting banget. Terus ini kan ada spesifikasi pekerjaan gitu. Kalau admin keuangan ada minimal pendidikan gitu nggak? Ada ya Bun ya? Harusnya ada kan karena kalau keuangan ya minimal kan mereka penting tas in out yang minimal yang tersederhana gitu. Karena kita butuh itu. Walaupun pernah kuliah di perbankan atau keuangannya paling nggak basicnya itu sudah ada gitu. Soalnya kan keuangan itu kan macam-macam, ada keuangan yang casing, ada keuangan payroll, ada keuangan pajak, kan macam-macam. Tergantung namanya anak kuliah nih, saya keuangan, tapi saya belajarnya lebih ke pajak nih, ke tax gitu. Jadi bisa, walaupun tidak harus pernah kerja ke orang, tidak bisa kerja orang kan, tapi paling tidak basic standar yang sudah tahu tuh kan apa itu kita butuh yang tadi. Makanya kita nggak mungkin belajar dari awal masalah keuangan itu ada sensitif juga ya, salah sedikit ya udah salah hitung pajak juga pasti fatal semuanya pasti fatal. Berarti kalau purchasing itu juga minimalnya sama kayak admin keuangan gitu? Sama minimal, tapi dia kan lebih, kalau purchasing itu kan lebih ke supplier ya, pembelanjaan. Keuangan itu kan beda gitu. Gajian juga keuangannya beda karena kan urusan kalau di sini kita PPH semua ke bagian tax ya. Jadi kalau gajian itu kan pasti akan ada pajak penghasilan ya, itu nanti dilempar ke keuangan yang bagian pajak. Tapi ini untuk skala perusahaan yang besar ya, karena kita di Indonesia sudah membagi-bagi keuangan tidak satu orang. Mungkin kalau perusahaan lebih kecil satu orang tapi nggak semua. Di sini nggak, kita berbeda karena karyawan cukup banyak dan supaya mereka fokus banget sama keuangan dan meminimalkan kesalahan. Terus kalau tugasnya admin keuangan itu apa tuh?
admin keuangan. Admin keuangan itu lebih ke cash flow ya, cash flow harian ya. Itu hampir sama dengan pekerjaannya si purchasing ya. Tapi purchasing itu kan dia lebih ke pembelian. Nah, cash flow itu nanti kita bisa jadi satu ya, digabung ya, di bulan semua. Kalau nggak sih jadi satu, apa namanya, dia bayar supplier, tapi dia juga mengatur keuangan yang untuk keluar, kas kecil dan kas besar. Gitu. Tapi kas besar kita order ya. Sama kok. Keuangan juga. Keuangan juga, ya. Kas kecil dan kas besar kita ada di sini. Kalau itu ada pengalamannya, itu perlu pengalaman apa Iya, Pak admin? Pasti. Yang kayak begitu pasti, karena kan ini mesti tahu nih apa ya, ini berhubungan dengan pembelian. Nah, kita kalau tidak, jadi gini, semua berhubungan. Purchasing, cost control, namanya cost control itu mengontrol pengeluaran ya, sama keuangan yang akhirnya kita maksudkan tadi ya. Dia juga harus menyaring nih, namanya purchasingnya nih, oh belanjanya banyak banget sih, kayak gitu. Aku kok ngeluarin terus, gitu. Jadi mereka ini saling menghubungkan. Gitu. Jadi satu di departemen keuangan, dia departemen keuangan finance selama di sini ya, itu dibagi jadi ada purchasing, ada admin, ada tax, dan payroll. Gitu. Pasti mereka berhubungan semua. Harus pengalaman, karena kalau dia bedanya cuma mau duit terus lama-lama kan perusahaan ya teriak kan, ternyata keluar dulu pemasukannya nggak ada, tetap harus pengalaman. Kalau misal pengalamannya yang kayak pengalaman dari training SMK itu masuk di Biasanya admin ringan sih, pertama-tama sih paling lebih mencatat aja. Jadi nanti kalau dia sudah tahu flow-nya, nanti dia naik sedikit. Biasanya kalau yang kayak itu dia banyak kan apa namanya, berhubungan sama kasir dulu gitu, mencatat aja. Jadi lama-lama kalau dia sudah pintar, dinaikin sedikit bisa seperti itu. terus kalau produksi itu pekerjaannya apa sih? Pekerjaan yang dipegang produksi. Kalau produksi itu lagi ya, di sebuah perusahaan itu kan ada yang namanya struktur. Masing-masing bidang atau masing-masing sebuah divisi itu tuh ada strukturnya. Contohnya kayak di produksi juga mereka punya struktur. Jadi biasanya produksi itu membawahi seperti cook atau juru masak. Yang kedua ada helper. Lalu yang ketiga ada QC atau quality control. Baru yang ketiga ada namanya checker. Lalu ada namanya CDP, save the party. CDP yang dibutuhkan apa kalau diproduksi? Memastikan masakan yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar. Nah, itu beberapa yang saya jelaskan adalah orang-orang yang di bawah produksi gitu. Kalau minimal pendidikannya? Kalau minimal pendidikan kita sekarang sih pukul rata ya, rata-rata itu SMK dan SMK sederajat. SMK tak terbuka gitu. Iya, sesuai kebutuhan. Contohnya kayak kita ada bagian admin, pemesanan admin luar kota nih, online. Jadi kerjanya cuma di office, cuma hanya handle pekerjaan online itu ya. Biasanya kita ambil anak-anak SMK sih, gitu. Jadi kita sesuaiin aja sama kebutuhannya kita. Nggak harus tata boga. Kalau di F&B itu lingkupnya tuh luas. Nggak hanya tata boga, nggak hanya perhotelan atau pariwisata, tetapi lebih luas. Contohnya kita kalau di sebuah perusahaan itu yang tadi sudah ditanyain, ada namanya manajemen keuangan, lalu ada yang namanya manajemen pajak, ada yang namanya bagian purchasing. Nah itu kalau untuk mencari sumber daya manusianya itu kita sesuai kebutuhan aja. Kan kalau misalnya nih kayak staf pajak atau admin pajak itu kan tentunya kalau kita cari yang sekolahnya lebih tinggi, contohnya seperti S1, S2 itu kan terlalu tinggi ya. Sedangkan kebutuhannya kita nggak sampai situ, hanya untuk pencatatan. Nah, itu kita bisa pakai tenaga dari SMK. Tetapi untuk leadernya biasanya kita cari yang lebih pengalaman. SMK bisa nggak jadi leader? Bisa. Selama dia mempunyai pengalaman yang baik, dia mempunyai penguasaan ilmu di bidangnya terbaik, ya itu pasti bisa. Contohnya kayak sekarang sih kita cari tenaga, contohnya lulusan S1 pun juga sekarang banyak yang
kualifikasinya tidak sesuai dengan kita gitu. Mungkin waktu dia sekolah, waktu dia kuliah hanya fokus sama sekolahnya aja, tidak memikirkan dengan pengalaman, tidak mempunyai connecting yang bagus, ya sudah gitu. Jadi kita cari SDM itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kalau memang anak SMK tetapi dia lulusannya dia tidak fresh graduate, artinya dia sudah punya pengalaman banyak, ya kenapa enggak. Kalau bagian pemasaran itu minimal pendidikannya apa? Sama SMK pun juga bisa gitu, asalkan dia punya pengalaman yang baik gitu. Jadi aku nggak menuntut, tapi kalau kita buka lowongan pekerjaan itu pasti kita minimalnya SMK sederajat gitu. Sudah jarang sih kalau SMA, rata-rata SMK gitu. Kenapa kok SMK? Karena menurut saya sekolah SMK itu dia mempunyai kejuruan yang pasti, jadi dia punya bidang atau skill yang berbeda dengan kebanyakan sekolah gitu. Contohnya nih anak SMK tatap buka yang dipelajari kan tentang masakan, metode seperti itu. Yang itu tuh hal itu tidak dapatkan oleh anak SMA, tetapi dapat di SMK. Nah, makanya kenapa kok sekarang tuh banyak banget lowongan SMK gitu, kurang lebihnya seperti itu. Kalau pekerjaannya di pemasaran itu apa aja lingkupnya? Lingkupnya luas. Pemasaran itu berhubungan dengan sales, berhubungan dengan markom atau marketing communication. Jadi pemasaran itu kita jangkauannya luas ya. Yang saya sebutin tadi adalah salah duanya aja. Contohnya kita ada namanya markom atau marketing communication. Markom itu dia banyak menghandle pekerjaan. Contohnya seperti penjualan online, sosial media, ada namanya newsletter, terus apa lagi ya? Ya, salah tiganya tadi yang saya sebutin tadi. Gitu. Kalau tadi kan ada dari unit keuangan, terus ada produksi, ada pemasaran, itu di sini unitnya ada itu aja atau ada lagi? Ada lagi, kita banyak banget. Kalau untuk divisinya kita tuh tergolongnya lengkap ya, karena kita ada yang namanya sistemnya, kita itu ada yang namanya sistem tax, sistem service, lalu ada yang namanya sistem apalagi HR. Itu tuh menurutku kalau yang di Lumbia Mbak ini sudah lengkap sih, dari segi manajemennya sudah oke banget. Kira-kira ada berapa divisi? Kalau yang mensupervisi itu kurang lebih ada 4 orang, divisinya berarti sekitar berapa ya? Sekitar 12-an. Banyak sekali divisinya, dan itu sudah punya masing-masing pekerjaan. Itu yang namanya sistem. Sebuah perusahaan atau sebuah company itu yang paling dibutuhkan pertama kali adalah sistem, bukan marketnya, bukan di mana dia jualan, bukan tokonya bagus apa enggak, tapi dari sistemnya. Kenapa sistem? Contohnya kayak kita mau bangun rumah nih, cakar ayamnya kalau kita bikin biasa aja rumahnya ambruk kan. Hal itu sistem seperti itu sama dengan kita berjualan. Kalau sistemnya kita tidak kuat, ya gimana kita mau membangun perusahaannya lebih kuat. Jadi kalau sistemnya kita udah kuat, kita mau bikin perusahaan sebesar apapun ya perusahaannya tidak akan roboh. Contoh nih, kita mengetahui harga jual lumpia nih 21.500 per biji. Kenapa bisa keluar harga segitu? Padahal cuma lumpia aja nih gitu. Tapi kenapa kok banyak orang cari? Kenapa banyak orang suka? Ya kan? Itu yang mempengaruhi adalah sistem. Ya, kita punya sistem markom, kita punya sistem marketing yang baik agar orang mau membeli tempatnya kita, agar orang kembali lagi tempatnya kita. Nah, itu yang aku bilang sistem. Kenapa sistem itu penting? Gitu. Kalau di sini karyawan tiap unitnya kira-kira ada berapa? Kurang lebih kita ada beda-beda ya Bun ya. Kalau untuk karyawan masing-masing divisi itu beda-beda ya, sesuai kebutuhan ya. Karena antara central kitchen, barista, kasir, service, admin online itu mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda. Contohnya kayak misalnya di kasir nih, kita cuma punya 10 kasir yang akan dibagi ke semua cabang. Kan nggak mungkin kita cari 15 kasir, jadinya
over budget dan tidak dibutuhkan gitu. Jadi masing-masing divisi itu berbeda-beda kebutuhannya. Tadi kan ada 12 divisi. Divisi apa aja? Satu, ada central kitchen, lalu ada markom, ada HR, ada service, ada barista, ada kasir, ada apalagi tax, ada accounting, ada purchasing, lalu ada parking, security, terus satu lagi itu bagian legalitas. Nah, ke-12 divisi ini tuh mereka yang kita sebut namanya asisten gitu. Jadi pekerjaannya kita tuh saling membutuhkan. Kalau legalitasnya nggak ada, perusahaan nggak bisa berdiri, karena sebuah perusahaan itu pasti butuh namanya legalitas, surat menyurat, perizinan, itu yang disebut legalitas. Kalau tidak ada tersebut, ya perusahaan kita nggak akan diakui sama pemerintah, kita akan kena gusur terus, ya kan? Nah itu yang aku bilang tadi, sistem kita butuh sistem itu tuh ya seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau tidak ada bagian servis, bisa nggak bisa. Food and beverage tanpa servis nggak bisa. Nggak ada yang layanin. Kalian mau misalnya kalian pergi ke kafe ambil sendiri, masak sendiri, nggak mau kan? Nah itu namanya sistem. Kalau di sini tuh naik jabatan gitu kebanyakan yang naik jabatan atau ambil dari luar? Kita kebanyakan sih naik jabatan gitu. Kenapa? Karena biasanya yang naik jabatan itu ambil dari intern kita karena lebih mudah. Artinya mereka sudah paham dengan pekerjaannya kita. Jadi ketika dia naik jabatan ya sudah tinggal jalan aja dan cari orang luar untuk mengisi posisi dia yang kosong, untuk membantu leader bekerja gitu. Yang digunakan di perusahaan ini itu seperti apa? Kalau pelatihan tuh kita tidak ada pelatihan khusus ya, kita hanya ngisi materi aja seperti briefing, lalu kita ngasih info terbaru, terupdate di dunia F&B gitu aja. Jadi kita tidak banyak melakukan pelatihan karena memang kita saat cari karyawan itu sudah basic ya Bun ya. Jadi lebih mudah sih kalau untuk yang basic itu lebih mudah aja pekerjaannya kalau kita cari karyawan yang basic. Seperti yang tadi Bu Made sudah bicarakan, ketika mereka sudah punya pengalaman, mereka sudah punya ilmu, ya kita pakai jadi lebih mudah gitu. Karena kalau pelatihan itu pasti kita butuh namanya waktu, kita butuh namanya budget juga gitu kan. Jadi kita nggak mau namanya wasting time untuk hal kayak gitu. Udah ada yang basic kita olah, kita belajarin, kita poles lagi sehingga dia bisa bekerja dan mampu sesuai dengan standarnya. Terus kalau ini tentunya beda. Terus langkah-langkah buat melakukan seleksi karyawannya seperti apa? Kalau langkah-langkahnya seleksi gimana Bu? Pasti yang pertama dari CV ya. Dari CV apakah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ketika kita lihat secara CV itu sesuai kriteria kan pasti kita panggil ya. Nah saat interview itu kan itu penilaian juga. Apakah kadang kan CV itu zaman sekarang orang semua bikin CV bagus ya. Gitu. Ketika interview nanti akan kelihatan dia memang capable apa enggak. Gitu. Nah di situ seleksinya lebih ke situ sih pas saat interview. Soalnya sekarang banyak ya CV itu template banyak banget kan, ya kan tinggal jiplak semuanya kan bisa. Tapi poin terpenting itu ketika face to face ngobrol, apakah sesuai dengan kebutuhan, apakah benar sesuai dengan CV yang dia tuliskan. Karena di CV kan juga mesti jelas, namanya dia pengalaman kerja sebagai frontline, frontline itu dia ngapain aja sih gitu, sesuai nggak. Ketika kita tanya jawab kan dari situ kan kelihatan bahwa dia bisa atau enggak. Kemudian ketika oke semua, baru kita rekrut. Dan rekrut itu pun belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita kan, karena terakhirnya itu ketika betul-betul terjun di dunia kerja itu pasti kelihatan banget ini calon karyawan ini berkualitas atau enggak gitu. Kalau masih bisa kita training lagi, training itu jadi kita tidak teori ya, pelatihan itu bukan teori. Jadi kita pelatihan
learning by doing ya. Jadi kita buktikan ketika terjun ke lapangan, karena kita jarang pakai teori. Teori itu nanti ketika briefing aja. Setiap pagi kan biasa ada briefing, terus kalau ada case apa kita pasti briefing gitu. Jadi begitu terjun ke dunia pekerjaan di lapangan, dari situ kan kelihatan. Kemudian kita ada penilaian, dia nggak terlalu bisa tapi masih bisa di training, masih bisa diajarin, masih bisa ngikutin gitu. Seperti itu sih konsepnya kita. Terus kan apa itu namanya? Bagaimana untuk mendorong pengembangan tim di dalam perusahaan? Masih gimana? Kalau mau ngembangin tim di perusahaan ini tuh ada step by stepnya gitu. Maksudnya biar tim ini qualify. Oh iya, itu balik lagi kan penilaian lagi kan gitu. Supaya tim tetap bagus, tetap solid, tetap berkualitas sesuai dengan SOP kita ya gitu. Kita kan sini jual servis juga kan gitu. Jadi cara mengembangkan ya itu kita harus sering briefing, ngajarin mereka untuk teamwork yang baik. Mereka harus kerja sesuai dengan SOP kita gitu. Otomatis kalau semua ini terpenuhi dengan kriteria kita dan tim itu betul-betul kerja sesuai dengan keinginan kita, pasti semuanya akan naik juga dari sisi penjualan, kamu happy, produksi happy, bagus semuanya kan pasti lama-lama berhubungan dengan penjualan kita juga. Kan pasti di reviewnya, karyawannya bagus, karyawannya profesional, karyawannya cepat tanggap, ramah-ramah, segala macam, produk juga enak, produknya bersih, semua pokoknya sesuai dengan SOP kita. Itu pas semua saling terkait gitu. Dua ini. Dua singkat usaha. Ini lanjut lagi ya. Kompensasi apa yang digunakan perusahaan untuk karyawan? Apakah ada kompensasi finansial dan non finansial? Kalau kompensasi yang dimaksud untuk karyawan itu kita harusnya emang ada ya Bun ya? Ada, pasti ya, ada. Pasti ada kalau kompensasi, karena karyawan ini kan bekerja untuk kita, untuk perusahaan. Nggak mungkin ya perusahaan juga tutup mata tentang hal tersebut, apalagi yang di lapangan nih, apalagi di lapangan yang benar-benar jadi ujung ombak keuangan perusahaan gitu. Jadi kompensasi apa aja sih yang diberikan untuk karyawan dari perusahaan gitu. Contohnya kompensasi lebih jam kerja, atau kita bilang lembur ya kan. Kalau lembur itu ya namanya lembur, bekerja ya digaji, dibayar gitu. Jadi untuk nilainya itu bergantung dari perjanjian awalnya bagaimana saat mereka kerjasama dengan kita atau bekerja dengan kita gitu. Kompensasi yang lain adalah bonus biasanya. Kalau main kita penjualannya kan, tinggi, kan karena selalu ada target setiap bulan ya gitu. Mamanya bulan ini targetnya sekian gitu. Kalau mamanya lebih target, pasti dari sisi owner perusahaan ya itu akan bonus buat karyawan gitu. Ini udah target, nanti ada nilai tertentu yang akan diberikan ke semua karyawan karena bonus hasil kerja keras kalian. Pasti ada, makan kita harus kasih reward ya. Kita nggak hanya kasih punishment ketika dia terlambat, ketika dia ya melanggar aturan, tapi kita juga harus kasih reward ketika mereka itu bagus bekerja karena kerjanya sama. Balik lagi yang tadi kita tanyakan itu secara tim, karena kita nggak bisa kerja sendiri di sini. Kita harus kerja sini, namanya teamwork. Semuanya terkait dari cleaning service, produksi, terus kemudian floor, kasir, semua sampai manajemen itu semua terkait. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam proses seleksi karyawan di perusahaan? Tadi udah ditanya ini ya, gitu. Sudah yang saya bilang awal pertama adalah saya lihat dari lamaran CV-nya dulu, mengikuti kriteria, kita panggil, interview, oke juga kita panggil lagi buat kerja, tapi dalam masa training, dalam masa penilaian gitu. Sudah segitu saja gitu ya. Jangan tegang, santai.